Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama kepada putra-putriku Forgood Kecamatan Secang, Magelang, Indonesia, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya Hajudin Alwi bersama Forgood Kecamatan Secang, Forum Guru Wiyata Bakti dan Tenaga Tidak Tetap. Pada edisi kali ini ada masukan pertanyaan, bagaimana cara menghindari sifat iri dan dengki? Pertanyaan ini kebetulan bersamaan dengan viralnya film pendek Tilik, di mana peran utamanya Bu Tejo yang iri dengan Dian Putri Pak Kades yang akan nyalon dan notabene menjadi pesaing utama dari Pak Tejo. Saudara-saudaraku, sifat iri dan dengki merupakan perangai yang konon sama tuanya dengan keberadaan manusia. Sejarah mengisahkan bahwa dengki yang pertama dilakukan adalah dari iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam ketika diminta sujud tetapi menolak karena iri dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 34 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifat iri dengki yang dimiliki pula oleh iblis tersebut berlanjut tatkala berada di surga. Dengan segala upaya iblis menginginkan supaya Nabi Adam tidak kekal di surga, maka berbagai cara dilakukan, termasuk merayu istrinya Nabi Adam alaihissalam, Ibu Hawa, dan pada kenyataannya akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke dunia. Jamaah rahimakumullah, putra Nabi Adam yakni Qabil ternyata juga memiliki rasa iri kepada saudara sekandungnya yakni Habil. Akibat dari iri dengki itulah akhirnya Habil terbunuh. Saudara-saudara sekalian, iri hati dan dengki pada hakikatnya merupakan perasaan yang tidak senang melihat orang lain senang. Hatinya susah kalau orang lain senang, hatinya senang kalau orang lain susah. Penyakit ini sungguh sangat merugikan, karena persaudaraan dan pertemanan menjadi tidak sehat.
covernya mulus, dalamannya tidak tulus. Rasa iri dan dengki bisa melanda siapa saja, tetapi anehnya yang terjadi biasanya tertuju kepada orang dekat, teman sejawat, atau sanak kerabat. Seseorang tidak akan mungkin iri kepada kekayaan Syahrini yang ada di Jakarta. Tetapi jika teman sekerjanya mendapat promosi jabatan, sekonyong-konyong hati menjadi panas dingin dan tubuh langsung gemetar. Perilaku batin yang tidak sehat ini tidak sekedar merugikan tetapi membahayakan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah menyatakan, la tahasadu, jangan saling dengki mendengki. Nabi juga mengingatkan, al muslimu akhul muslim, sesama muslim adalah bersaudara, sehingga tidak sepantasnya sesama muslim mempermainkan perasaan iri dan dengki. Jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membiarkan sifat iri dan dengki dalam hati sama saja memelihara kuman yang setiap saat bisa menggerogoti badan. Saudaraku, sifat iri dengki wajib diperangi, antara lain dengan cara yang pertama, bersyukur, yakni upaya sekuat tenaga untuk mencari hal ihwal yang membuat hati menjadi lega, puas atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya ketika memperoleh kenikmatan, karena nikmat itu persepsi. Seseorang yang makan daun kates, satu orang bisa mengatakan enak, satu lagi bisa mengatakan pahit. Artinya persepsi. Dan kalau kita bersyukur hanya atas dasar persepsi, maka kita akan menjadi orang-orang yang bakhil untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita akan mudah bersyukur dengan segala apapun yang kriterianya syukur itu diturunkan, lalu ketika kita bisa makan dengan nasi bersyukur daripada tidak makan nasi, maka yang demikian kepadanya dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin bersyukur seseorang, semakin ditambah nikmatnya. Sebaliknya, jika terus merasa kufur, maka hidup menjadi tersiksa. Rasa bersyukur itulah yang nantinya akan menjadi benteng pertahanan untuk tidak memikirkan kebahagiaan orang lain, sehingga hidupnya menjadi lebih tenang. Naik Honda bebek milik sendiri lebih nyaman daripada pinjam Mercy, sehingga hatinya tetap gelisah. Cara yang kedua, saudara-saudaraku, adalah bersedia menerima kenyataan. Fakta menunjukkan bahwa ikan bisa berenang dan burung bisa terbang. Jika ikan diberi sayap, maka bagaimanapun juga dia tidak akan mampu terbang. Gambaran ini, saudaraku, menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki fitrah masing-masing. Tak akan lari gunung dikejar karena gunung tidak punya kaki. Prinsip ini membuat jiwa manusia menjadi merdeka, sehingga kehidupan bukan arena balapan. Sebaliknya, jika masing-masing kapasitas dirawat dengan baik, niscaya akan menjadi orkestrasi musik yang merdu didengarkan. Bukankah indahnya taman dikarenakan
warna-warni bunganya yang bermacam-macam. Saudaraku, cara yang ketiga adalah mengubah pola pikir. Timbulnya iri biasanya dilatar belakangi sifat egois. Semua ingin dimiliki atau dikelun bahasa Jawanya. Sekaligus orang tersebut tidak mau kalah dengan orang lain. Padahal orang-orang yang memiliki sifat iri dan dengki tersebut tidak pernah tenang dan nyaman apabila terus dipelihara, maka pastinya makin merugi dan menimbulkan penderitaan. Oleh karenanya, apabila terbersit rasa mengganjal terhadap keberhasilan orang lain, segeralah mengubah pola pikir. Berpikir untuk sadar bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang sekadar mengikuti garis keturunan. Sadar bahwa manusia tercipta berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Allah memfirmankan dalam surat Al-Lail ayat 4. Sadar bahwa manusia memiliki kapasitas yang terbatas. Tidak mungkin seseorang selalu menjadi juara satu. Maka ibarat berkendara, redamkanlah dengan cara tidak semata-mata selamanya ngegas, tapi juga sesekali perlu ngerem. Prinsipnya jangan ngoyo, agar hidup tidak seperti dikejar-kejar, karena kenyataannya tidak ada yang mengejar. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, adalah fokus untuk pengembangan diri. Hal terpenting dalam menjalani hidup adalah pegang kemudi dan fokus ke depan. Tidak perlu seling bercermin kiri kanan. Prinsip yang perlu dipegang adalah ikhtiar, bukan memaksakan diri untuk melejit, tetapi dengan menghalalkan segala cara. Sukses sejati adalah karier yang dibangun di atas kaki sendiri. Gali potensi diri, kembangkan secara maksimal agar peroleh hasil yang optimal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Komitmen kuat, kerja keras, mohon kekuatan dari Allah, dan tawakal atas hasil yang diterima. Fokus demikian akan membuat kita lebih percaya diri, memahami diri, dan akhirnya bisa menikmati keberhasilan dari sendiri. Jamaah rahimakumullah, demikianlah beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menjadi obat untuk melawan virus merugikan ini, dalam rangka menyembuhkan sifat iri dan dengki yang berlebihan. Mohon maaf, akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.